Shalom, horasma dihita saluhutna. Ala naung jupang do tikina dihita lao patupahon pertangiangatta, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amen. Taparade maedetna sian buku edde nomor 20 ayat sada tabbatolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Martua dohalak nama naon di pangunjunani, aidung tau ibana, jaloon nama tupal hangoluan, naung pinarbaga-baga tu akan naholong roha di ibana, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang maddele hami, ujuro hapogosot tuhami, jala asa unang magopo hubahen hami si lehon-lehonmu na denggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehon di hami haporseaon asa dohot hami parjabar di siteanon ni akana porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpup epistel di pertangiangatta di Bornginon tarsurat di tolu Musa 25 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 10 tolu tajahama secara responsoria. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon. Paboama tu halak Israel jala dohonon muma tu nasida. Ia dung masuk hamu tu tano silehonokku tu hamu ikon pataluhon do tanoi mar parbadinan sabat di Jahoba. Ikon onom taon lelengna saburommu ladangmu jala onom taon lelengna paya sommu rating nihau anggurmu dohot papunguhon akka parbuena. Alai anggo di taon papituhon ikon paradianan sabat do tanoi ima sabat ni Jahoba dang jadi saburonmu di siladangmu manang payasonmu rating ni hawang gurmu.
Alai anggo sagak na tubu dung salpu gotilon dang jadi gotilommu. Akka parbueni hau anggurmu naso pinayasmu ipe dang jadi tapuommu. Ala tao paradianan sabat di tanoi doi. Ianggo gogoni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabesi panganon di hamuna. Diho tahe dohot dinaposom bawa dohot paropuan dohot di halak gajianmu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang na mengisua di labungmi. Di pinahammu dohot di binatang na di tanomu sadok gogoni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangonmu ma di ho 7 tahun paradianan sabati mapitu hali 7 tahun asaleleng dina 7 tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun toropna. Ikon makuling mabahenommu soarani sarune titing di bulan sipahapitu di hari 10. Ikon di hari pardengganan tahe makuling bahenommuna soara di sarune titing di sandok tanomunai. Ikon parbadiamuna 2 tahun pa50hon jala titikon muna haluan ditanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parolopo-lopo doi dihamu jala ikon mulak hamu ganup tu partalianna mulak huhuk ganup tu dongan nasian. Tahun parolopo-lopo do tahe dihamu tahun pa50honi dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna. Jala dang jadi tapuom muna parbueni hau anggur naso pinayasi ratingna. Ai tahun parolopo-lopo doi ikon badia doi dihamu ikon panganom muna disi gogo ni ladang na tubuh boti. Ia di tahun parolopo-lopo ni ikon mulak tuganuk pertalian nahian. Ima sahatna martua mana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Maret de mahita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari yang indah ini. Tuhan selalu memberikan kami kebahagiaan dan Tuhan memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Dan kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh bersyukur kepadamu, berkumpul di tempat kami, di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah pertangyangan sektor yang akan kami lakukan ya Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan dan juga dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah kita pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu
aku melihat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari keempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya sengaja membaca hingga sampai dengan ayat keempat, supaya kita bisa melihat dan bisa kita mengetahui apa tujuan kitab Wahyu untuk menuliskan ayat ini. Kitab Wahyu pasal 7 1-3 ini merupakan puncak rencana Allah tentang kedatangan yang akan memperlihatkan berupa ungkapan. Yang pertama, melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru yang ada di sekitar bumi mereka, menahan, dan ada 4 angin yang kita ketahui dari timur hingga ke barat. Dan di sini kita mengetahui supaya jangan ada angin yang bertiup di darat atau di pohon-pohon dan di sekitar yang lainnya. Allah memberikan kuasa kepada malaikatnya untuk mengatur keadaan suhu, bahkan mengatur bagaimana kondisi untuk pekerjaan mereka di tengah-tengah kehidupan itu. Dan yang kedua, di sini malaikat melihat bahwa ada malaikat yang hendak bangkit dari timur hingga ke barat, yang akan melakukan pekerjaannya untuk memegang apa yang dikehendaki oleh Allah dari kehidupan kita. Jadi suaranya itu bisa kita dengarkan bahwa malaikat itu sangat bersuara yang kuat untuk memanggil dan menghadap kepada 4 malaikat itu, orang yang telah memerintah dan juga orang yang telah menerima kepada dan juga berhadapan dengan laut itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini janganlah kita merusak bumi atau laut dan juga pohon-pohonan. Dan itu menjadi suatu perintah kepada kita. Di sini kita bahwa malaikat itu dimateraikan bahwa hamba-hamba Allah yang ada pada diri mereka ketika itu. Apa tugas malaikat yang untuk menyampaikan derita mereka tentang kedatangannya, dan juga supaya masuk kepada semua, kepada orang yang percaya dengan kedatangannya. Siapakah yang datang itu? Yaitu Yesus Kristus, supaya manusia masuk akan kerajaan surga. Apa yang tugas manusia? Untuk menunggu kedatangan, supaya manusia itu mendapat berkat dan juga dapat tempat yang baru di tempat kerajaan surga itu. Dan kita bisa melihat di ayat yang pertama dikatakan tadi, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan 4 angin bumi, katanya. 4 desa dan 4 mata angin untuk mengingatkan kita kepada 4 penjuru yang ada di dalam dunia ini. Secara sederhana bisa kita lihat dan kita bisa dapat untuk memperlihatkan kita berupa tentang kompas, jarum jam yang bisa kita lihat bagaimana dan pandangan bagaimana angin itu
berhembus ke utara hingga ke barat, yang sekaligus menandakan kesempurnaan bumi di mana kita telah menikmati, di mana kita telah melihat bagaimana Allah itu sendiri yang berupaya untuk mengubah dan juga untuk memberkati supaya kehidupan manusia itu dapat melihat betapa bahagianya kita sebagai ciptaan Allah, betapa pentingnya kita dalam dunia ini yang ditempatkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di sini Allah melihat melalui malaikatnya bahwa bagaimana kekuasaan Allah itu sendiri untuk menguduskan dan juga untuk memberkati manusia itu dalam kehidupannya. Ayat ini bisa kita lihat dalam Yesaya 40 dan juga ayat yang ke-22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasang seperti kemah kediaman. Kenapa Nabi Yesaya menuliskan itu? Keempat malaikat Allah yang ditugaskan untuk menahan keempat mata angin menimbulkan perhatian dari penduduk dunia, bagaikan sangkakala ketujuh yang menciptakan suatu keheningan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan dalam diri kita, dan juga akan kita nikmati kelak di surga nantinya. Kejadian ini merupakan suatu kejadian atau keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dengan tugas panggilan malaikat itu dalam kehidupan kita, bahwa malaikat Allah memiliki tugas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, menahan angin dari keempat sudut dunia ini, yaitu utara hingga selatan, timur dan barat. Yang kedua, kita bisa melihat malaikat itu bertugas seperti menjaga mata air. Justru itulah diperintahkan Allah supaya menahan air itu dapat kita melihat bagaimana Nuh menciptakan bahteranya di suatu bukit dan bagaimana air itu bisa tahan di sana, dan bagaimana Nuh itu bisa menciptakan bahtera itu sesuai yang diciptakan oleh, yang sesuai yang diinginkan oleh Allah kepada Nuh. Dan ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa malaikat itu bisa menyalakan api obor yang menyala untuk memperingatkan kita supaya dapat menahan api itu waktu kota Yerusalem diserbu orang Babel sampai melakukan berbagai hal untuk mereka, dan sehingga Allah mensucikan kota itu dan mereka dapat bebas dari penjarahan-penjarahan yang mereka rasakan hingga pada saat hari itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan kita di situasi yang sekarang ini, bahwa Allah menciptakan kehidupan yang baru kepada manusia, kepada kehidupan kita hingga pada saat hari ini, maka Allah memanggil kita dan juga Allah mengutus kita untuk menciptakan dan juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu memelihara ciptaan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ciptaan Allah yang mulia, apa yang mau kita lakukan dalam dunia ini, apa yang bisa kita rasakan hingga pada saat hari ini, di mana Tuhan telah menugaskan kepada kita, yaitu tugas yang baru untuk menjaga, untuk merawat bumi ini, supaya bumi ini bebas dari erosi, bebas dari apa yang diinginkan oleh dunia-dunia ini. Tetapi dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan manusia itu, bahwa ada yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, ada yang sesuatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita,
maka Allah memberikan daratan, lautan, dan pohon-pohon yang ada dalam diri kita, maka kita sebagai yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan kita, maka ditugaskanlah kita sekarang untuk menjaga ciptaan itu sekarang, supaya dalam kehidupan kita yang kita ketahui dan juga yang kita imani dalam kehidupan kita, bahwa ciptaan Allah itu kita harus memelihara. Maka kita dan saudara-saudara sekalian yang dipanggil oleh Tuhan untuk memelihara ciptaan itu, bukan merusak, bukan cuek, bukan hal-hal yang lainnya yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita semua yang ada dalam dunia ini telah dipanggil oleh Tuhan untuk memelihara ciptaannya dalam kehidupan kita. Apakah itu menjadi pekerjaan yang sulit bagi kita jika kita menjaga dunia ini, jika kita memelihara dunia ini yang Tuhan perintahkan kepada kita? Sebenarnya itu bukan pekerjaan yang sulit dalam kehidupan kita jika kita bersama Allah, jika kita bersama Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lambang bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang besar yang Tuhan pilih untuk memiliki kemapanan dalam kehidupan, untuk memiliki kekuatan dalam kehidupannya. Karena disitulah bangsa Israel yang Tuhan pilih, yang dari kecil hingga besar, sehingga disitulah Tuhan yang selalu berdasar dalam kehidupannya. Tuhan yang selalu memberkati kehidupannya, bahwa Allah menggambarkan kehidupan yang ada di darat itu adalah kehidupan di masa bangsa Israel ketika itu. Dan yang kedua, lambang lautan yang menggambarkan bangsa non-Yahudi dan juga negara-negara lain, khususnya yang ada dalam dunia ini, termasuk kita di sini. Yang ketiga, lambang pohon di sini yang sering mengungkapkan penerangan di berbagai bagian, bahwa firman Allah seperti Mazmur 1 ayat 3 itu bisa kita baca itu, bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa terpancarlah kebahagiaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang kedua dikatakan, ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya. Dan di sini malaikat Allah membawa hak Allah yang hidup, yang berarti bahwa Allah yang hidup yang berbeda dari ilah-ilah lain, Allah-Allah lain, bahwa kita mengetahui hanya satu Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita, yang kita puji, yang kita sembah dalam kehidupan kita, yang dapat mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah yang hidup itu mendorong kita supaya tetap bertindak untuk orang-orang lain, bertindak kepada yang lain juga, bertindak kepada ciptaan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita dapat bersungguh-sungguh, dapat menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita yang telah dimateraikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena itu, kita dapat menerima keselamatan itu dalam kehidupan kita. Sekarang marilah kita bertindak, bukan lagi D3 datang duduk dan diam itu yang kita lakukan dalam gereja, datang duduk diam itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita harus berproses, kita harus bertindak sebagai manusia cipta Tuhan, sebagai manusia yang memiliki akal yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita harus patut menjaga itu, dan kita harus patut melakukan firman-Nya dengan baik. Hanya di dalam Allah sajalah kita bisa memanjatkan diri kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa tadi saya membaca ayat yang keempat itu? Maka saya akan membacanya di sini, mulai dari ayat yang ketiga. Janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah. Di situ dikatakan bahwa
ada 144.000 yang telah dimateraikan dalam kehidupan kita. Bahwa di sini tugas itu adalah yang dipilih Allah dari semua suku keturunan bangsa Israel, menunjukkan iman yang kuat, dan 144.000 orang ini yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi panggilan, untuk melakukan panggilan itu dalam kehidupan kita itu. Marilah kita salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan panggilan itu, dan juga untuk melakukan pekerjaan kita sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kita bahwa kemewahan, bahwa berkatnya dalam kehidupan kita Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Dan di sini marilah kita menjaga keutuhan ciptaan kita. Marilah kita menjaga dan juga melestarikan lingkungan kita, dunia ini, dan juga menjaga kehidupan iman kita di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan juga di tempat yang lain. Dan maka di sini kita dipanggil oleh Tuhan, dan kita diutus oleh Tuhan untuk menjaga dan juga untuk memelihara ciptaan itu dalam kehidupan kita di setiap waktu. Maka lakukanlah panggilan itu. Dengarkanlah panggilan dan suara Allah itu dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu memanggil kita di setiap waktu untuk melakukan firman-Nya dengan baik, bahwa kekudusan dan juga kebahagiaan itu Tuhan telah memberikan kepada kita sehingga kita dapat selamat, sehingga kita dapat untuk menunjukkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Maka dengan kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan kita hingga pada saat hari ini, terang itu telah ada dalam kehidupan kita. Dan lakukanlah itu sebagai orang yang percaya di setiap waktu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan. Di sini kami boleh merasakan firman-Mu dan juga boleh mendengarkan firman-Mu di malam hari ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Tuhan telah memilih kami dan juga memeteraikan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik, dapat menunjukkan kebahagiaan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh berpasrah diri hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa kepada gereja-Mu HKBP Merak Samarinda Kota Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah di gereja-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu supaya Engkau, ya Tuhan, yang selalu memberkati kami, yang selalu memelihara kami, dan kami boleh beribadah di sini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sudah hampir 3 bulan ya Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena virus corona yang melanda dunia ini, ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kepada-Mu, ya Tuhan, atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberikan kepada kami kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu supaya Engkau, ya Tuhan, memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami masing-masing. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu, di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, yaitu untuk melakukan pertanyaan sektor yang akan kami lakukan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada hari ini kami juga berdoa kepada-Mu, ya Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah mengutus kami untuk menjaga dan juga memelihara ciptaan-Mu, ya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh luar biasa Tuhan, keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur kepada-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati juga Tuhan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, supaya mereka dan kami semua dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh merasakan betapa pentingnya kehidupan kami dalam kehidupan kami Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan telah mengutus malaikat-Mu datang untuk kami, Tuhan, untuk memberkati kami dan juga menjaga kami di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami dapat bersyukur kepada-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada hari ini juga kami juga berdoa kepada dunia ini Tuhan, di mana dunia ini telah dilanda oleh virus corona. Kami mohon kepada-Mu supaya Engkau ya Tuhan menghapuskan, dan juga kami boleh merasakan kebahagiaan oleh karena berkat-Mu yang berlimpah, di mana Tuhan akan menghapuskan virus corona itu dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati kami Tuhan, dan lindungi kami dalam kehidupan kami di setiap waktu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Marede Mahita sian buku ede nomor 444 ayat 1 dohot 2. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang bisa kami nikmati pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami telah menerima firman-Mu daripada hamba-Mu. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk dapat lebih baik lagi melayani kami, memberitakan Injil kebaikan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini dapat memetik pelajaran dan menjadikan firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa kepada setiap orang yang pada masa pandemi ini, kami pada saat ini Tuhan memasuki fase-fase relaksasi, fase-fase perubahan menuju kepada era new normal atau normal baru. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan, pakailah pengetahuan kami untuk dapat mempelajari, memahami, sehingga kami lebih baik lagi hidup pada fase yang baru ini ya Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai pengikut-Mu, agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan anjuran pemerintah dan gereja-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berhikmat. Begitu juga Tuhan, gereja kami akan memulai ibadah pada hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan kami, baik di tingkat pusat, distrik maupun resort ini ya Tuhan. Pakailah mereka Tuhan sebagai alat-Mu untuk dapat melindungi kami, mencegah kami daripada mara bahaya penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai menginformasikan kepada jemaat-Mu tentang bagaimana kami dapat beribadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami selalu taat kepada aturan-aturan itu. Memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki rumah-Mu, juga menjaga jarak. Begitu juga tidak membuat kerumunan-kerumunan yang dapat
menimbulkan penularan satu dengan yang lain ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan pembangunan gereja kami ini ya Tuhan. Sebentar gereja kami ini akan dirubuhkan. Tentu kami akan mengenang semua kenangan-kenangan bagaimana kami bersatu padu membangun gereja ini. Dan sebentar lagi gereja ini akan dirubuhkan untuk tumbuh menjadi suatu gedung gereja yang lebih baik. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami anggota jemaat-Mu, pakai pemerintah kami, mulai dari pusat, provinsi, daerah kami Samarinda ini Tuhan. Pakai Bapak Gubernur kami ya Tuhan, untuk dapat memenuhi kebutuhan kami pada tahun ini. Pakai juga Bapak Wali Kota kami ya Tuhan, untuk dapat memenuhi kursi-kursi dan peralatan lainnya ya Tuhan. Pakai semua ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di sini untuk dapat bersatu padu, bergandeng tangan dalam membangun gereja-Mu yang baru ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada jemaat kami yang berduka pada hari yang lalu. Tuhan, Engkau mampukan mereka ya Tuhan. Seorang ibu yang menjadi janda, anak-anak, kami mau bawa keluarga ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakai ya Tuhan orang-orang sekitarnya untuk dapat saling mendukung, agar dapat keluarga ini memulai hidupnya yang baru tanpa kehadiran seorang ayah. Begitu juga pelayat-pelayat yang pada saat ini mengalami kegusaran ya Tuhan. Dan esok hari Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan swab yang akan kami rencanakan itu ya Tuhan. Jauhkan semua masalah-masalah yang akan timbul. Satu padukan kami ya Tuhan. Begitu juga dengan pemerintah kami, gugus tugas COVID di Kota Samarinda ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk dapat menimbulkan kepercayaan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami adalah makhluk yang lemah, penuh dengan dosa. Kami mau bawa segala dosa dan kesalahan kami itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu yang setia dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyudahi ibadah kami ini, beristirahat pada malam hari ini. Pakai istirahat kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maredde Mahita sian bukuedde nomor 766 ayat sada dohot 2 huhut papungu pelian. Tatangnya kemapilata turu panindibata martang yang mahita. Ali dibata amanami dan dibanugicang hodo haroroan ni saluhu sileholeho nadengkan dohna sauliba sana maliutus. Upasahata mi masih dan dilon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mei kebi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mei jalaramoti asaf rahasia kami pilihanon. Pati pulon harajau muri tonga-tonga ni hurian dohok di portibion.
buhay marohanami marhiti hitordim asalam tadahami ulang nasilarami tuhami asalam kikir hami madok mulate tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak magiduh mahita di tangiang ali amanami na di bandogicang saya pinurbadia maguarmu saya Roma harajaonmu saya saut molo menuruham di banotongon songona di bandogicang lehon matuhami sadarion hanguluan siaparing saya sama dosa nami song panasa nami hidup saya dongan nomor dosa tuhami una kami tugiho tu panguncunan palua mahami sian pangago ai horna puna harajaon doho tagogoon rodi hasanga pun saliling ni lelingna. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus doh tolong rohani di bata ama do persaran tadi perbadi mana madongani hamu sadarion sahat rodi saliling ni lelingna. Amin. Selamat bermari kita saluhna salam sehat. Horas.